Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita ungkapkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, sebagai bentuk pengakuan bahwa semua yang kita dapatkan, kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ini doa keberkahan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum beliau yang warahmatullahi wabarakatuh. Salim menjadi alaik. suri Waalaikumsalam. tauladan, memberikan contoh dalam kehidupan kita, ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran kita sudah lalui banyak tema, ya, sudah banyak aspek keterampilan yang kita dalami, yang kita kaji, yang sifatnya teoritis maupun yang praktis. Dari kajian-kajian kita yang terdahulu, kita mudah-mudahan ya kita semakin merasakan keistimewaan bahasa Al-Quran yang kita kaji ini. Keistimewaan bahasa Al-Quran dalam pemahaman kita menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dihayati kalau hanya bermodalkan terjemahan. Mampu menerjemahkan pun butuh perjuangan. Karena itu ya, memahami yang utama, terjemahan menjadi bonus, kemampuan kita untuk merasakan, menghayati keindahan, hendaknya menjadi fokus, dan pada akhir dari serangkaian pembelajaran kita, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi bagian dari usaha yang kita optimalkan. Kedekatan itu tercermin dari apa? Yang paling sederhana adalah dari perilaku baik yang kita lakukan. Semakin baik kita dalam kehidupan, mengindikasikan bahwa semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang sederhana juga kita sebaliknya bisa mengatakan bahwa semakin banyak perilaku kita yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, ajaran agama, ajaran Rasulullah, itu indikasi kita semakin jauh melangkah meninggalkan. Sehingga perjalanan pulang menjadi tidak ringan kalau sudah jauh meninggalkan kebenaran. Baik ibu-ibu, awas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita, kesempatan kali ini kita anggap sebagai kajian yang sebut saja sebagai sebuah kesimpulan, ya, kesimpulan dari aspek kebahasaan. Kesimpulan berdasarkan contoh, berdasarkan pemahaman yang kita miliki. Pemahaman apa saja itu, ibu-ibu, apa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang pertama kali harus kita pahami. Yang pertama harus memahami makna atau arti kata. Harus selalu menjadi primadona. Mau melangkah kemana saja, itu usahakan pemahamanlah yang menjadi landasan target utama. Setelah kita memahami makna atau arti, berikutnya mari kita pahami jenis, ya. Mari kita pahami jenis kata. Berdasarkan pemahaman makna dan jenis kata, kita akan merumuskan bersama struktur kalimat yang sudah banyak kita temukan dalam latihan-latihan kita. Untuk menghimpun, untuk memayungi
eh, rangkuman pemahaman yang kita miliki, Ibu Bapak sekalian, mari kita masuk kajian kita pada kesempatan kali ini pada bagian kaidah, ya, bagian al-kaidah dari pelajaran kita yang ke-28. Ingat ya, pelajaran yang ke-28. Untuk itu mari senantiasa hati dan pikiran kita kuatkan dengan niat dan tujuan baik. Kita lanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu membaca, ya, dengan membahas dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar Ya rahimin. Rahman Rahim. Baik ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba amati kalimat-kalimat berikut ini. Ya, kalimat-kalimat berikut ini untuk efisiensi waktu ibu-ibu bapak sekalian bisa langsung amati beserta arti, ya. Kalimat beserta arti yang sudah disiapkan. Ya. Apa kalimat pertamanya, ibu-ibu apa sekalian? Doa Quran An-Nas Da'al Qur'anun nasa ilal adabi samiyah. Iya, da'a al-Qur'anu an-nasa Nasa ilal ilal adabis adabi samiyah. samiyah. Hmm. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut bisa dimaknai dengan Al-Quran Al-Quran mengajak manusia mengajak untuk berbudi pekerti manusia luhur. untuk luhur. berbudi pekerti luhur. Luhur, makna dari ungkapan yang mana? Samiyah. Asamiyah, ya, asamiyah. Tuh, kalau asamiyah, kalau mudzakkar bisa berkembang menjadi Samia. Sa- asamiyah, kalau muzakkar menjadi Samia. Samiyah. nggak pakai a dong, karena Asami. asami gitu. Sami. Asami. Asami. Asami, kalau jadi artis jadinya apa? Semi. Semi. Semorangkir. Iya, iya. Semorangkir. Jadi semi. Semi Simorangkir. Oh, jadi dah itu. Si Semi Simorangkir. Rangkir. Ya, perhatikan nih Bapak sekalian, ada kata da'a. Bermakna bisa berarti mengajak. Oke. Jenis katanya apa Ibu Bapak sekalian? Da'a itu Fi'il. 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 Oke, Agus ya. Fi'ilnya fi'il apa? Madi. Madin. 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 Atau kalau tambah al-madi. Hmm. Ya, al-madi. Tapi Al-Madi. kalau kalau apa versi hematnya alnya nggak dipakai, innya nggak dipakai, panjang pendeknya juga nggak dipakai, jadi madi-madi katanya, Bang Madi. singadi-ngadi katanya. Al-Madi. Ya, emang kita kecenderungan kita ya untuk yang mudah. Nah, kalau bisa dipermudah untuk apa Ngapain dipersulit? dipersulit gitu. Sulit. Kalau bisa makan pakai tempe orek, untuk apa pakai mudorek? Yang kedua, apa kalimatnya Ibu Bapak sekalian? Al-Quran. Waqad Fasadat fasadat akidatun nasi aqidatun nasi di tilkal di ayyam. tilkal ayyam. Dalam bahasa Indonesia Akidah manusia telah akidah rusak. manusia Waktu itu. telah rusak pada waktu itu, ya. Yang dimanai waktu di sini apa Ibu Bapak sekalian? Ayam. Ayam. Al-ayam. Al-ayam tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Tunggalnya apa? Yaum. 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 Di antara arti dasarnya yaum, Jalan. Hari. hari. Bukan. Hari. Hari. Hari salah. Ya hari. Ya, tapi lagi kepikir tuh sebenarnya. Hari ini jalan kemana ya? Gitu. Jadi, ya hari ya. Hari. Nah, ini yang kita sebut dengan ya penerjemahan
berbasis pada pemahaman. Nah, jadi Iya, tidak pada harus waktu mengatakan pada hari hari-hari itu. Nah, kalau lebih enak ya. Pada waktu itu. pada waktu itu. Oke, itu ya yang kedua kalimatnya. Ini sudah kita temukan pada teks pokok sebelumnya. Yap. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, apa kalimatnya? Kalau Kalau Qala Allahu ta'ala Qala ayuhib Allahu Ta'ala ayuhibbu ahadukum ayuhibbu ahadukum ahadukum ayakula lahma ayyakula. akhihi maitan. Iya, iya. Tuh. Qala Allahu Ta'ala. Itu. Apa? Ungkapan yang Allah sepadan. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah salah seorang kamu kamu Senang senang memakan senang memakan ya, daging saudaranya. daging saudaranya. Iya, baik. Coba lihat ya Bapak sekalian ya, di nomor 2 tadi ada kata rusak ya. Ada kata rusak. Kalau dalam bahasa Indonesia rusak itu kata apa? Jenis katanya kalau dalam bahasa Indonesia. sifat. sifat, Sifat. Sifat ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Kata rusak dalam versi bahasa Arab. fasada, Fasada. Fasada itu. Ya, fasadat. Fasadat itu jenis katanya apa? Fiil. Fi'il. Nah, jadi Bapak sekalian, jikalau Ibu Bapak sekalian sudah bisa menerima kenyataan itu, ini modal betul ini. Modal bahwa ternyata kata berjenis fi'il dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya bukan kata kerja. Itu sifat. Malah di Kata sini kata dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata sifat. Kata sifat. Tuh. Atau mungkin kita nanti akan mungkin kalau diamati-amati lagi ya, dalam bahasa Indonesia mungkin akan ada jenis baru kali ya. Tapi kalau sejauh ini ya, selama ini kalau kita bilang itu rusak itu ya kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Berikutnya di kalimat yang nomor 3 tadi kalau ada kata kola ya berfirman ya itu standar ya. Tapi kalau nomor 3 ada kata yuhibbu di sini dipahami senang. Yuhibbu dalam pemahaman kita jenis katanya adalah Fiil. pekerja, fi'il ya. Fi'il apa dia? Fiil mudhari. Fi'il mudhari ya dalam bahasa Indonesia artinya senang tuh. Sifat juga. Sifat juga Sifat. itu. Sifat juga. Karena itu Bapak sekalian, saya katakan ini, bahwa Ibu Bapak pahami arti itu sudah bagus, namun ingat ya, arti dalam bahasa Indonesia, ketika kita bawa ke level lebih tinggi lagi ya, level jenis kata tidak selalu sinkron itu. Ya, tidak selalu sinkron. Tuh, karena itu kan menjadi suatu yang katakanlah ya, sesuatu yang kalau tidak dihati-hati akan menjebak kita kalau mengatakan fi'il adalah kata kerja. Walaupun mungkin ya itu sekedar omongan ya seperti yang Pak Agam sering katakan. Fi'il kata kerja, tapi di hati itu nggak begitu tuh. Kenapa begitu ya? Karena sudah kadung ya. Ustaznya dulu ngomongnya begitu gitu. Fiil kata kerja, isim kata benda. Nah, yang paling unik itu tuh. Ada huruf katanya. Gitu, ada harf kata huruf. Ya itu ya. Kita jadi murid ya gimana ya? Guru kita mengajarin begitu ya nerima aja kita ya walaupun di dalam hati sih apa iya ya kok gitu. Maka dulu Tapi kita sampai sekarang masih ada guru yang ngomong kayak gitu, Pak. ya nggak apa-apa kan murid kan beliau juga adalah murid dari gurunya gitu. Beliau juga adalah murid dari guru beliau gitu. Betul. ada tanahnya Pak Guru. Salahnya dong berarti. Gitu. Kalau saya secara pribadi kan tidak setia-setia banget gitu. Cari jalan aman. Kalau istilah tidak usah diterjemahkan, tapi dipahami. Jadi ada kata fi'il, ada kata isim, ada Isim, kata harf gitu. harf.
Ya, terlihat ya, Ibu sekali yuhibbu. Yang berikutnya nomor 4, kalimat ini menjadi sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Apa kalimat nomor 4? Solia Sholat, Sholal sholal muslimuna muslimuna fil fil masjidi. masjidi. Ya, kaum muslimin sholat sholat di di masjid. Nah, sholat dalam bahasa Indonesia ya, sholat itu ya kata apa gitu ya. Bisa kita ya sholat ya kata kerja. Tapi bisa juga kalau lihat dalam bahasa Indonesia, sholat itu juga bisa juga kata benda. Itu. Apa contohnya? Apa contohnya? Sholatnya khusyuk. sholatnya khusuk emang kata benda, Pak. Kalau bukan kata benda, kata apa? Khusuk sifat, Bukan, sholatnya, sholat. Sholat dia. perbuatan. Nah, sholatnya khusyuk gitu. Sholatnya khusuk, Masdar kali Pak ya. Pak. Sholatnya khusyuk gitu. Bahasa Indonesia nih, saya bahasa Indonesia. Pak Tio, kalau bahasa Arab beda cerita nih. Bahasa Indonesia. Hmm. Khusuk Iya itu betul kan Pak. Kata benda. Bukan khusyuknya, Sholatnya. sholat. kalau benda berarti bisa diraba dong, Pak. Oh, yang tidak selalu, kan ada kata benda Enggak. abstrak. Betul Pak. Ada istilah kata benda abstrak. Emang nggak ada Dalam, kata benda abstrak ya? ada kata. Misalnya kalau ibu ya, memahami kata berikut ini ya, itu ya, jenis kata dalam bahasa Indonesia ya. Nih. Kebahagiaan yang lahir di antara kita menambah kesyukuran yang kita rasa. Hmm. Nah, coba. Kebahagiaan itu kalau dalam pemahaman Ibu, kata apa dalam bahasa Indonesia? Sifat. Bukan, beda dengan kata bahagia. Kata Kata Oh, benda, benda. Pak. Kebahagiaan kata benda. Hmm. saya belum mencerna kebahagiaan kata benda. Hmm. Kan ada imbuhannya, Bu. Kalau bahagia baru kata sifat. Ya, ke Ada kean, biasanya kan Bu, kean. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kata benda itu. Kata benda. Ya. Misalnya ya, utamakan keselamatan. Mm-mm. Nah, semacam itu ya. Jadi kata sholat dalam versi bahasa Indonesia ya, dalam versi bahasa Indonesia itu bisa kata benda ya, bisa Hmm. kata benda, bisa juga kata kerja kalau Bisa dalam juga bahasa kata ya. Indonesia. Tapi kalau dalam konteks ini kaum muslimin sholat ya ini di sini sebagai kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita mengalami kendala teknis ya, kendala teknis yaitu kesulitan dalam hal menentukan jenis kata hanya berdasarkan lahiriahnya, gitu ya, hanya berdasarkan lahiriahnya. Bisa ambigu itu, harus lihat konteksnya, harus lihat konteksnya. Karena itu ibu-ibu sekalian ya, coba aja lihat kita amati ya nanti sebagai contoh ya, KBBI ya, apa paham KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, coba kita amati KBBI itu kata yang sama persis, jenis katanya bisa jadi beda Berbeda. gitu. Beda. Ya, bisa ini. Tapi kalau bahasa Arab, kendala seperti itu relatif ya. Dalam bahasa Arab relatif ya. Dalam bahasa Arab relatif lebih mudah dikenali ya, lebih mudah dikenali. Walaupun tetap saja namanya bahasa manusia ya, tidak ada yang sempurna, ada saja yang katakanlah ambigu gitu ya. Itu katakanlah ambigu. Nanti karena itu pemahaman konteks jadi penting. Itu yang kalimat keempat. Yang kelima, apa kalimatnya? Ya ya ta'awadus Ta'awadus imuna imunas as-sabra. sobro. Ya, orang-orang berpuasa terbiasa sabar. Ya, terbiasa sabar. Itu. Ada itu
Kalau menurut pemahaman ibu-ibu bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian, ada yang tidak paskah dari segi penerjemahan atau pemaknaan tersebut? Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Pak Coba Guru, dilihat yang berwarna terang ya, warna putih kah gitu ya? mau Pak Guru, Ya. izin dulu karena ada pawai ini Oh hari iya, ini. silakan. Ya, makasih Pak Guru. Iya. Assalamualaikum. Tuh. Coba Awalnya ya. pagi-pagi, Pak. Iya, kan jadi pengurus nih. Makasih. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Oh, ini. Pak, Iya. Coba dilihat yang berwarna putih terang. Kata yata'awadu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Membiasakan. Terbiasa. Ya, terbiasa. terbiasa. Hmm. Kalau dalam bahasa Indonesia, terbiasa itu aktif apa pasif? Aktif. Bagus ya, aktif Di ya. atau ter. Hmm. Pasif, Pak. Pasif. Di Pasif. atau ter. Apa sih? Ya. Dia atau terbiasa. Ya pasif di. Pasif ya, terbiasa. Pas. Terbiasa. Ya ta'awadu kalau dalam versi bahasa Arab ya ta'awadu dalam versi bahasa Arab itu maklum apa majhul. Ya, tak. Oh, waduh. Maklum, Maklum, Pak. Kan ada orangnya. maklum Pak Guru. Maklum tidak majhul ya. Ya. Ya, itu Ba- artinya apa ya Pak sekalian ya, Maju, pemahaman. bukannya maju, Pak. Iya. Kenapa? Ya tadi. Gimana itunya? Nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan, Bu. Kalau dulu teman-teman waktu masih muda, jangan ditahan-tahan, ntar jadi jerawat loh. Disampaikan saja, Bu, gitu. Enggak, Pak. Udah, Pak. Ya, baik. Itu artinya Ibu Bapak sekalian ya, ini menunjukkan bahwa dalam memahami konsep bahasa orang ya, nggak harus pakai itu seperti yang biasa yang itu ya. Hindari kebiasaan hafal mati gitu. Hafal mati. Karena apa? Ada namanya konteks ya. Ada namanya konteks. Konteks bahasa, karakter bahasa. Gitu, karakter bahasa. Karena itu istilah-istilah ya, istilah-istilah itu misalnya maklum majhul misalnya ya. Maklum majhul kita coba cari aman. Kalau majhul itu dalam bahasa Arab disebutkan ketika Sub, apa? so, Subjek subjeknya pelakunya diketahui. tidak disebutkan, bukan soal tidak diketahui itu mah. Bisa jadi justru Tidak nggak bisa. disebut karena tahu gitu. Ngapain juga gitu. Itu maju. Ngapain juga itu disebut kalau udah tahu kan gitu maksudnya. Kan bisa hemat tuh. Ya. Apa tadi Pak? Maklum subjek tidak diketahui. Bukan. Itu kan karena Ibu Fitri udah kasih. Bentuk majhul Majhul digunakan ketika ketika subjek atau pelaku tidak tidak disebutkan. disebutkan. Oke, gitu ya. Sebaliknya gitu ya, sebaliknya gitu. Subjek atau Pelaku. pelaku ketika disebutkan jenis fiilnya itu maklum Maklum. gitu. Nah, baik sekarang ibu-ibu sekalian, berdasarkan contoh-contoh tersebut gitu ya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, kan kita bisa membuat ya. Kita bisa membuat rumusan sendiri gitu, rumusan sendiri. Berkaitan dengan apa gitu? Berkaitan dengan hubungan kata di dalam kalimat. Gitu.
Yang pertama kali kita temukan dulu adalah hubungan kata yang diistilahkan dengan jar majrur. Gitu. Masih ingat arti kata jar, Ibu Bapak sekalian? Mengkasrohkan. Jar itu arti dasarnya adalah narik. Narik. Tuh, yang paling gampang itu kalau dalam bahasa Indonesia narkoba itu. Artinya Narik oleh Bapak. apa menarik ya, Pak? Narik, tarik gitu. Atau Arti atau dasarnya kalau kalau narkoba nggak enak itu ya teh tarik lah, teh tarik gitu. Tuh, gitu. Bu Ninis, kalau teh tarik itu disebut teh tarik gimana ceritanya? karena ditarik-tarik. Emang tariknya kemana? Tarik ke atas, tarik ke bawah. Ah ya gitu, nariknya ke bawah gitu ya tarik. Ya, menarik, ditarik, tarik ke bawah artinya itu. Narik ke bawah. Contohnya gimana sih, Pak? Nggak, belum terlalu paham. Contoh yang mana? Jar majrul. Jar. Contoh jar itu bekal mimpi. Ada ba, ada kaf, ada lam, ada min, ada fi. Siapa yang mimpi? Ala ila. Apa Bu? Coba ulangi. Jar apa? Nggak tahu. Bekal mimpi Bekal mimpi. ala ila. Ada mim, gitu ya? Ulangi dulu. Bekal mimpi Bekal mimpi ala ila. ala ila. Mm-mm. Bekal, bekalan, bekalan. Nah, itu yang lebih itu. Bekalan. Eh, mau dibekalin apa mau dibekalan ya? Nah, Bekali. Bekalan. bekal mimpi eh, Ala ila. an biar jadi bahasa Indonesia gitu. Ah, ala ilaan. Ah, ala anilah, ala anilah gitu. Ala anilah gitu. Ala an ila. Iya, jadi nama orang ini. Ala 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 mana nih? Ala mana nih? Ala an. Padang apa itu? Bekal ala mana nih? Ala Betawi itu. Oh, ini mah ala ala itu, ala Anila gitu. Ala Anila. Tuh. Ya, coba kita lihat lagi ya itunya membantu Bu Ninis tadi. Bekal ada ba, ada kap, ada lam. Ba. Mimpi ada min, ada fi. Ala mana? Ada ala, kemudian ada an dan ada ila. Sudah teringat sekarang? Pelajaran 26 Bu Ninis ya. Pelajaran 26, Pak. 26. Oke ya, kita lanjut situ ya. Jar itu secara bahasa kan artinya narik. Kalau ditarik ke bawah, bawah. Nah, contohnya di sini nih. Contohnya nih. Fil masjidi. Contohnya mana lagi? Di pertama, ilal Ilal adabi. adabi. Nah, ya, contohnya apa lagi? Fi tilkal ayami. Oke. Sudah? Berarti apa Pak? Kalau penjelasan yang pastinya apa Pak?
Apa Kan maksudnya yang pasti? di depannya itu ada huruf jar gitu loh, Pak. Bukan huruf jar. Kata. Ada kata jar. Ada kata jar. Iya. Mar- Ada kata berjenis harfu jar. Ya, ada Halaman 8, kata halaman 87 Bu Ninis. hmm, hmm. Buku 3, BAQ Ada 3. kata berjenis harf. Itu. Di antara kata berjenis harf itu ada namanya harfu jar. Fujar. Ya. Nah, kalau susah diingat, hajar aja gitu. jar. Hajar. Apa maksudnya? Harfu jar jadi itu. Hajar sampai jatuh bleh gitu. 7, Mbak. 87, BAQ 3. Hmm. Sudah? Belum. Kan itunya Bu Ninis kan belum mesen buku itu, buku 2, buku 3 dipinjam sama tetangga. Hmm. Nah, itu berbuat baik, Pak. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Gitu. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Baik ke orang walaupun sendiri nggak punya. Bagus betul itu. Jangan dipermasalahkan, Pak. Itu nanti ada edisi revisi tuh lagu Lebaran tuh. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Memberi orang walau sendiri nggak punya. Hmm. Nah, gitu ya. Lebaran sebentar Udah? lagi. Ya Pak. Udah, Bu. Ya. Biap, biap, biap. Ya, itu kan ada kata jenis harf. Nah, secara spesifik namanya harfu jar. Jar itu artinya menarik. Menarik maksudnya narik, narik, narik ya, bukan menarik artinya itu loh, menarik perhatian bukan. Nah, apa sih bahasa Indonesianya yang biar nggak sama dengan menarik perhatian? Iya, apa Pak? Apa Masa ya? menggait Pak? Menggait apa lagi? Iya, Pak. Ah, Apa sih? Menarik itu mendorong ya? Enggak lawan, dong. lawan dari mendorong. Itu mau mendorong. Mendorong. Melawan. Lawannya Bahasa menarik. Indonesia kita agak susah gitu lah ya. Gait, menggait tapi jelek Iya. juga. Ya, sehingga kata yang kalau tadi ibaratnya narik ya, begitu ditarik melorot ke bawah. Jadinya jar yang ditarik melorot jadinya majrur gitu. Kasroh. Nah, Jarang. ya, jar majrur istilahnya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, Ibu Bapak sekalian ya, kita bisa gunakan untuk memahami hubungan kata ya berikut ini. Yang mana ada kata da'a. Jenisnya apa? Fiil. Fi'al. Fi'il. Apa perbuatan yang ada pada kata da'a? Sholat. Mengajak. Da'a itu Ada. ngajak. Mengajak. Ada Mengajak. Mengajak. Ya, menyeru. Menyeru. Tuh, siapa yang mengajak? Al-Quran. Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah yang melakukan perbuatan da'a. Kira-kira begitu ya? Ya. Mm-mm. Tuh. Pak, Yang bisa nggak melakukan. diartikan di situ, Pak? Kenapa? Al-Quran itu Allah. Oh, tidak. Kalau dari segi arti jauh ya. Enggak deh, Kalau jangan. dari segi arti jauh. Secara hakikat iya. Gitu. Secara hakikat iya. Berikutnya itu ya. Seperti kata kola. Apa artinya, maknanya? berfirman. 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 Siapa yang berfirman? Allah. Allah. Nah, berarti kan Allah yang melakukan gitu kan ya. Iya. Yang melakukan. Yang melakukan fiil tersebut. Sholla al-muslimun. Apa? Sholla? Sholat. Sholat. Siapa yang sholat?
Orang-orang Orang Muslim. Muslim Berarti orang Muslim adalah tuh, yang melakukan, yang mengucapkan. ya. Jadi yang melakukan. Ini berarti kan kita, ya, berarti kita bisa membuat rumusan sendiri gitu. Seperti kalau ada kata katib ya, katib dengan kata kataba. Kataba apa artinya kataba? Baca. Nulis dong. Kalau qoro'ah, Qoro'ah Membaca. Baca. Qoro'ah baca. Yang baca qori. Kan kira-kira Qori. begitu. Nah, Iya. baca gitu. Kataba menulis. Nulis. Yang menulis Khotib. Katib. katib Khotib. gitu. Fa'ala apa fa'ala? Perbuatan. Berbuat. Kerjaan. Berbuat. Ya, berbuat. Ya, maka kan dari situ kita sudah bisa gitu ya. Sudah bisa kita membuat ya rumusan sendiri gitu. Kalau dari qoro'a menjadi qori, Qori. dari kataba menjadi katib, Katib. berarti dari fa'ala menjadi Fa'il. fa'il. Berarti begitu kita mengenal sebuah kata berjenis fi'il, maka yang melakukan perbuatan tersebut disebut dengan Fa'il. fa'il, kan Fa'il. begitu. Iya. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Fa'il. Dengan Sederhana. catatan, kenapa Bu? Sederhana karena ngerti, kalau nggak ngerti juga pingsan. Ya Allah, parah amat Bu pingsan. Gitu. Pingsan minum apa, Bun? Iya. Tuh. Ya. Tuh. Siap. Kaping pisan. Yo wis ngerti sih artinya. Ya, saya ambang gitu kan. Dengan catatan ingat ya, fi'il baru fa'il. Fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Ya. Artinya apa? Dengan begitu, maka fa'il itu menunjukkan subjek atau pelaku yang disebutkan setelah Setelah predikatnya, fi'il gitu. setelah fi'ilnya. Iya, setelah fi'ilnya. Nah, sebab nanti kalau disebutkan sebelum fi'ilnya, beda penamaan gitu. Itulah dia kaidah yang kita tambahkan ya. Kita tambahkan berdasarkan contoh-contoh pada pelajaran kita ini. Tuh. Di persamaannya dalam bahasa Indonesia itu ada subjek predikat. Predikat. Ya, subjek itu setara dengan fa'il. Ya. Di sini fi'il itu berposisi sebagai predikat. Ya. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya, Ibu sekalian ya. Jadi ada fi'il, fa'il. Kita punya dua berarti ya, dua nama untuk hubungan kata, ya, hubungan antar kata. Yang pertama namanya jar majrur. Jar majrur. Yang kedua namanya fi'il dan Fa'il. Yang pertama itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu namanya frase. Oh, frase. Frase itu apa? Semi kalimat lah. Semi. Gitu ya. Semi kalimat. Frase. Semi kalimat itu kenapa disebut dengan semi ya? Ya karena dia belum menjadi kalimat. Tapi kok disebut dengan kalimat? Ya karena dia bicara lebih dari satu kata. Seperti yang tadi ada jar majrur Jar fil masjidi. Itu.
Maka urutannya secara struktur, kata, hubungan kata berupa prasa atau prase gitu, kemudian hubungan kata yang menjadi kalimat. Menjadi kalimat. Nanti kalau kalimat itu jadi nanti klausa. Jadinya klausa. Ada klausa. Sudah lama nggak mendengarkan kata-kata istilah-istilah bahasa gitu. Iya, dulu kita kenapa itu hanya sekedar jadi istilah karena kelihatannya itu jadi pengetahuan, nggak sampai jadi keterampilan dulu guru kita ngajarin juga. Iya. Nyata mau mengarang jadi nggak terampil juga kita mengarang bahasa Indonesia ya. Saya tuh ingat tuh waktu masih kecil tuh, saya membuat karangan itu selama sepekan baru bisa membuat satu kalimat saja. Apa kalimat itu? Itu berdasarkan pengamatan tadi, tapi Bu Ninis di depan musola di kampung gitu kan ada pohon gitu. Saya bikin buat karangan, saya paling lihat itu pohon itu diamati. Pada musim kemarau, daun pohon Berjat. berjatuhan. Itu saja yang bisa saya bikin tuh. Saya udah semangat tuh. Besok ketemu dengan guru saya namanya guru bahasa Indonesia, guru kelas sekaligus ya, Pak Ali namanya beliau tuh. Saya udah berniat itu akan cerita. Saya udah bisa bikin nih kalimat. Ternyata besok gurunya nggak ngurusin. Aduh sedih hati saya. Sampai sekarang tuh kepikiran. Coba kalau diurusin itu kelas 5 SD itu saya kata itu. Saya bilang, oh betapa berartinya sebuah ya, Kata kalimat yang hasil dari kreasi pribadi Cipta. gitu. Gitu. Makanya saya ketika jadi guru itu mengusahakan ya, mengusahakan murid itu bisa bikin sendiri. Setelah mereka bikin, lalu itu yang kita Ya, urusi iya. gitu. Iya, sebagai bentuk apresiasi ya Pak. Iya gitu. Dan saya menunjukkan bahwa murid itu punya potensi gitu. Yang paling membanggakan saat ini tuh, kalau di tempat lain itu membaca Arab gundul itu jadi bikin wedi, menakutkan, ya di kelas yang satunya itu alhamdulillah ya, ternyata cuman persoalannya jarang berlatih aja katanya. Baca Arab gundul nggak sengeri yang dulu dibayangkan. Gitu. Bukan jarang berlatih, memang belum berlatih, Pak. Ih, apalagi kalau begitu. Iya, Apalagi semakin kalau begitu. Itu kalau jarang berlatih aja tidak terasa susah. hasilnya, apalagi tidak pernah berlatih. Nah, Baik, ibu-ibu sekalian. Nah, masih ingat kata-kata jenis isim? Insya Allah. Iya, apa saja kata-kata berjenis isim? ayo. Bisa Diawali oleh alif lam. Bukan. Kata-kata yang termasuk ke dalam jenis isim, bukan diawali bukan. Kata benda, Ya, terus? Kata sifat, isyarat, Ya, terus? kata tunjuk, kata tunjuk, Ya, terus? kata penghubung, Ya, terus? isyarat, Ya, baik. tarik, Kita dulu maf'ul, memudahkan kalau kata isim, jenis isim ingat aja akronim ISM gitu. ISM ya, Hmm. isyarat, Ada maf'ul, isim pokok, isim ada pokok. isim tambahan gitu. Oh, Gitu. isem. Apa isim pokok itu? I adalah isim nama dan kata benda, I-nya itu ya, nama atau nama benda, S-nya adalah sifat, M-nya adalah masdar yang tadi tidak Masdar. disebutkan. Gitu. Kata berjenis isim yang tadi ya, isim, sifat, dan masdar itu, ketika ketika dia berposisi sebagai fa'il, ketika berposisi sebagai fa'il, dia ditandai dengan apa? Dengan dhammah. Dom. Nah,
Coba kita lihat lah ya, kalau coba kita lihat ya. Di nomor satu yang menjadi fa'il di situ apa? Al-Quran. Mm-mm. Al-Quran kira-kira isim jenis yang mana? Benda. 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 Ya, bisa benda, bisa juga ini masdar. Oh iya, masdar. Ya, tapi kalau dalam konteks ini sebagai nama benda. Nama benda. Nama benda mana? Yaitu benda sebagai benda sesuatu yang ya dikalamkan, sesuatu yang yang berisi ajaran atau firman Tuhan. Kalau yang kedua, yang berposisi sebagai fa'il di situ apa? Pak Sadat. Bukan Itu akidatu. akidatu. Akidah itu jenis katanya kira-kira yang mana? Sifat. Iya, bagus. Sifat. Ya. Masdar. Berikutnya di nomor 3 ya, yang Ahad. berposisi sebagai ya, Ahadu. ahadu dan Allahu ya, gitu ya. Iya. Dia isim jenis yang mana kira-kira? Nama. Ya, nama ya, nama. Allah adalah nama Tuhan yang kita sembah. Sembah. Ahadu Ahadu benda. kata benda, Orang. Benda. orang, gitu ya. Mm-mm. Kemudian nomor 4 yang berposisi sebagai fa'il di situ adalah Muslimuna. al-muslimun, jenis kata isim yang mana? Benda. ya? Bukan Sifat ya Pak. Kalau di ini kan bisa sifat yang sifat mana? nggak Pak? Sifat yang mana? Cas. Sifat yang Eh, mana? Hmm. Ini adalah isim Muslim. fa'il. Fa'il. Oh, Mu'il. Mm-mm. Mu'il ya Pak? Betul, mu'il. Kemudian yang kelima yang berposisi sebagai fa'il adalah So'imuna. ya, so'imun. Ini jenis isim yang mana? Simpail. Isim fa'il, sifat ya. Iya. Nah, ini ingin mengatakan tadi ya, contoh-contoh ini indikasi sebuah kata isim ya. Indikasi sebuah kata isim sebagai fa'il adalah bunyi akhirnya u U. atau barisnya dhammah. Gitu Dhammah. ya. Iya. Barisnya dhammah. Oke. Ada rumusnya dulu Pak. Iya. Ibu ingat ya. Apa Bu? SP? SPBU. Iya, Kalau itu SPBU. Nah, terus? Yang kenal buat rumus isim itu loh Pak, buat ngenalin itu isim ciri-cirinya. Apa itu? Yang apa? Muhammad punya sahabat katanya itu. Apa tuh yang pinter namanya Ali. Oh iya, saya belum nyampe ilmunya gitu. Kan ini dari Bapak juga. Bukan. Kayaknya dari bapak-bapak yang lain nih. Enggak, ya dari YouTube, Pak. Nah, iya, itu belum populer gitu ya. Gimana Bu? Senang saya ada yang ingat nih. Saya Fitri nyatet kan baca dari YouTube, buka-buka Iya. YouTube. Muhammad, terus? Muhammadun Nah, punya sahabat yang iya, pintar namanya Ali. iya. Ada tanda tanwin, terus Mm-mm. tamar butoh, alinya tuh alif lam itu. Iya, sahabatnya. Sahabatnya diambil tamar butohnya, Iya, Pak. betul. Terus? Terus ada makna yang katanya gitu buat ngenalin itu isim. Iya. Punya sahabat yang pintar gitu ya? Iya, yangnya Nah. itu yang dia. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Fitri. Tuh. Keren, Gampang, tapi kalau Pak Agam beda lagi ceritanya tadi. Gimana Pak Agam mengenali isim? Ya itu diawali oleh alif lam. Iya, terus? Apalagi ya. Nah, iya itu. Kalau pakai Bu Fitri itu tuh gampang diingat. Ya, Muhammadun gitu. Tapi jangan Muhammad, Muhammadun gitu. Muhammadun, iya. Nah, Tanwin. Muhammadun. Doma. Tanwin doma. Tanwin aja ada tanwin. Iya, Muhammadun ya punya sahabat
Ya, sohabah ada taknya. Sahabah, iya. Yang Mabuk. pintar itu Yang sifat. pintar Nah, namanya Ali. namanya Ali. Ya, mengindikasi nama-nama itu Iya, nama. adalah Oh iya, nama juga. kategori yang berjenis isim. Isim, Ali itu ya. ada alnya. Ali tapi itu kan Ali. Al. Ya. Oh. Baik, gitu ya. Ini kalau ini apa tadi kita sampai pada pemahaman bahwa isim yang berposisi sebagai fa'il bunyi akhirnya u atau dikasih dhamma. Doma. Nah, dulu kita subjek predikat bunyinya Bunyi u, akhir SPBU gitu. SPBU, isi kembar okba okbi. Gitu. Ya. Ya. Nah, sementara tadi kita bicara tentang isim pokok. Isim pokok itu adalah isim nama benda, ya, nama atau nama benda, kata benda, kemudian sifat, kemudian Sifat masdar. masdar. Bagaimana dengan penggantinya, ya, yang tadi tambahan, ya? Pengganti itu Tambahan. isim juga. Kita bisa singkat dengan akronim isim juga. Hmm. I kata ganti atau domir. Domir. S kata tunjuk atau Isyarah. isyarah. M kata sambung atau Mausul. ya gitu. Mausul. Bagaimana dengan isim? Kata-kata berjenis isim tersebut ketika berposisi sebagai fa'il gitu. Penjelasan berikutnya. Nah, inilah yang guru kita katakan. Kata-kata pengganti isim yaitu isim domir, isim mausul, ada isim isyarah juga itu. Walaupun sebagai fa'il tetap diberi harokat apa adanya. Ya, jadi tetap apa adanya. Karena itulah utamakan pemahaman dan arti, baru tanda yang bisa diamati gitu. Coba contoh kalimat yang pertama ini dari ayat Al-Qur'an, apa yang terbaca? Inna Inna arsalnaka bil haqqi. Iya, itu. Ada makna yang belum terpahami? Enggak ada, Pak. Ya. Sudah. Apa maknanya? Sesungguhnya Sungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran. Iya, itu. Terus yang kedua? Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Dilu fawahidah. Iya, baik. Khif. Apa yang dipahami dari ungkapan tersebut? Kata hiptum Pak Guru. Khofa, If. Takut. 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 Oh, takut. Apa intinya di sini? Khofa. Jika Intinya, kalian takut, Takut, takut maka 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 berbuat cukup adillah. ya cukuplah satu satu istri. istri. Pak Agam berapa istri Pak Agam? Oh. Insya Allah satu. Nah, berarti termasuk golongan Takut. itu jadi sinetron tuh, suami-suami takut istri. Bukan itu. Takut tidak adil gitu. Betul. Ya, tapi sebenarnya istilah lain dari takut tidak adil itu ya, belum terbukti ketangguhannya berbuat adil gitu, bukan takut sebenarnya. Ya. Kok belum terbukti Pak Guru katanya, biar nanti Pak Agam membuktikan. Iya, Insya Allah. Amin, 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 amin. membuktikan. Yang ketiga apa? Yas'alunaka madza yunfikun. Yunfikun. Ada yang belum terpahami? Pak, saya itu masih agak ragu-ragu dengan kata yas'alu. Iya. Apa yang meragukan, Bu? Itu kalau di situ, kalau dilihat ininya kan itu apa meminta apa bertanya, Boleh Sobat? ya. Tinggal dipilih. Oh Lihat gitu. itunya, coba lihat layar. Ada tanda apa di ujung? Bertanya. Ada Iya, tanda, berarti tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya.
Berarti bertanya. Berarti bertanya gitu. Iya, 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 iya. Oke, berikutnya yang terakhir. Laqad kafara. Lakod Lakot Qalu. lakod kafarol ladina qalu. Iya, baik. Nah, sekarang kita coba jelaskan atau ungkapkan pemahaman yang kita miliki bahwa yang menjadi fa'il, yang berposisi sebagai fa'il di sini adalah domir atau isim mausul. Isim Gitu. mausul. Di nomor 1, ini yang menjadi fa'il domir apa isim mausul? Domir ya. domir. Domir. Mana domir tersebut? Nah. Ini. Nah, Nah. nah itu apa bunyi akhirnya? A. Patah. A. Apa huruf terakhirnya? Bunyinya A. Apa huruf terakhirnya? Nah. Nun. Huruf terakhirnya adalah alif. 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 Tuh, alif itu tidak pernah mendapatkan bagian Baris. dari Hadis. tanda baca Tanda baris. baca. Tapi Iya, dia memberi dukungan, itu baiknya tuh si alif itu. Iya, tapi ya kalau orang tidak punya penghargaan kadang-kadang menganggap nggak ada gitu. Padahal ya alif Padahal itu. ya harusnya sih ada kan itu dia bisa mengasih panjang, mengasih bukan ngasih pendek. Iya, memberi dukungan Si gitu si pendek. alif. Maka dibilang itu tuh apa huruf terakhirnya nun katanya, seolah-olah alif nggak ada. Ya begitu. Tapi nggak apa-apa. Alif tuh nggak pernah tersinggung ya. Namanya juga alif itu artinya lemah lembut dia. Alif. Halus perasaannya. Halus. Oke. Berikutnya, kalau di nomor 2 yang menjadi fa'il di situ isim domir apa isim mausul? Domir. Isim domir. Mana domir yang dimaksud? Tum. Tum. Tuh, tuh. Bunyi akhirnya apa? Sukun. Ya, tuh Tuh. barisnya ya. Bukan khibtumu, bukan khibtumu jadinya. Kalaupun nanti menjadi khibtumu bukan karena dia sebagai fa'il, ada kan dalam kontak, tapi karena penyelarasan bunyi dengan bagian yang lain. Yang berikutnya di nomor 3 yang menjadi fa'il adalah domir. Domir. Apa isim Domir. mausul? Domir. Dom. Mana Bapak. domir tersebut? Wawu sukun. Wow. Wow. Oh iya wow. Wow. Ya. Kemudian yang terakhir yang menjadi fa'il adalah isim domir apa isim mausul? Isim mausul. Mausul. Iya, apa nah dia? Alladzina. Tetap apa adanya. Ya. Alladzina ini apapun posisinya di dalam kalimat tetap alladzina. Alladzina. Wawu ini nanti ya, seumpama ada posisi lain, tapi kalau lihat seperti ini kan namanya domir ya, sebagai domir fa'il. Nah, tetap diberi harokat apa adanya. Pengetahuan ini penting bagi kita untuk apa? Ya, pentingnya adalah untuk meneguhkan, ya, untuk meneguhkan pemahaman. Ya, akan lebih penting lagi nanti bagi yang mau mempelajari bahasa Arab lebih lanjut. Memahami posisi kata itu bisa membantu memberi tanda baca yang cocok. Itu. Karena itu Ibu Bapak sekalian, orang-orang yang sudah belajar dan memahami, sukses belajar bahasa Arab, itu tidak ada kesulitan, ya, tidak ada kesulitan di dalam membaca Arab, tulisan Arab, walaupun tidak ada baris atau harokatnya. Berkat Harokatnya. ini, pemahaman ini. Dimulai dari pemahaman arti, pemahaman jenis kata, bentuk kata, lalu berikutnya posisi kata di dalam kalimat. Nah, begitu Ibu Bapak sekalian, pelajaran utama kita ya, kesimpulan dari apa-apa yang sudah kita bahas terkait dengan makna kata, rangkaian kalimat, terutama ya berkaitan dengan hubungan kata di dalam sebuah rangkaian kalimat. Silakan untuk
berikutnya ibu-ibu apa sekalian mungkin ada yang mau di-share, yang mau dibagi, mau diceritakan, dijelaskan, ditambahkan. Termasuk tadi terima kasih Bu Fitri ya. Muhammadun punya sahabat yang pintar namanya Ali itu. Kadang-kadang begitu tuh saya juga lupa tuh karena lahir dari kontekstualisasi bukan dari hafalan itu saya sendiri lupa. Iya. Tapi dengerin YouTube Pak RT yang dulu-dulu Pak dari BAKI 1. Iya, iya, iya. Tapi seperti kata lagu nostalgia ya Bu Ninis ya. Aku masih seperti yang dulu. Siap. Ada? Pak Baik. Guru, Iya Pak. Pak Il itu selalu berharkat domah ya Pak Guru. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Nah, enggak pakai celana. Ya. Namun domah itu yang utama. Iya. Ya. Itu ya Pak Agam ya. Siap. Fa'il itu tidak selalu domah, namun dia yang utama gitu. Ada lagi yang lain? Baik, mudah-mudahan ini menjadi tanda kita sudah sukses, ya, sudah sukses mencapai, menumbuhkan, Amin. meraih satu kompetensi baru, yaitu pada aspek kompetensi linguistik, pemahaman tentang struktur kalimat. Mari kita syukuri bersama berkah dari Allah Amin. di hari ini, Bapak sekalian, dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma bihamdika wa bihamdika. asyhadu an la ilaha Asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka Sekali wa lagi terima atubu kasih ilaik. dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan teman kita yang lain yang berhalangan bisa bergabung pada kajian kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.